Gelar perkara kasus anggota Densus 88 yang tewas tertembak seniornya dilakukan di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada Selasa malam, keluarga korban hadir di Polres Bogor untuk melihat langsung jalannya gelar perkara. Gelar perkara ini dihadiri keluarga dari almarhum Bribda Ignatius dan Ketua Kompolnas RI Irjen Pol Beni Mamoto, Densus 88 dan Puslapfor Polri serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Gelar perkara kasus polisi tembak polisi berlangsung sejak Selasa hingga malam dan tertutup. Dalam gelar perkara tewasnya Bribda Ignatius terungkap pelaku sempat akan melarikan diri usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan, dari mulai para tersangka maupun saksi berkumpul di kamar hingga korban datang ke kamar, kemudian tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan melarikan diri. Gelar perkara ini untuk menyampaikan fakta peristiwa tersebut kepada pihak keluarga korban. Dalam peristiwa itu merupakan kelalaian dan tidak ada unsur perencanaan. Sementara ayah Bribda Ignatius menyampaikan terima kasih kepada kepolisian atas proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Ia berharap kasus kematian anaknya diselidiki secara transparan. Memberitahukan fakta-fakta yang terjadi selama peristiwa akibat kelalaian dari tersangka ini kepada pihak kuasa, supaya kita transparan dalam rangka penyidikan maupun seluruh peristiwa yang terjadi. Hari ini kita informasikan kepada pihak keluarga. Apa saja fakta-fakta itu yang disampaikan ke keluarga? Fakta apa saja? Fakta-fakta dari mulai bagaimana kejadian, para tersangka maupun saksi berkumpul di kamar, kemudian sampai dengan korban datang ke kamar, kemudian sampai terakhir tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan melarikan diri. Jadi ini memang unsur. Kenapa? Tersangka sempat mau lari keluar asrama, tapi sempat diamankan oleh rekan-rekannya. Itu kenapa bisa mau lari ke luar asrama dari fakta-fakta yang ditemukan tadi? Nah, ini sudah kita dalami untuk bagaimana dia akan melarikan diri. Yang jelas sampai dengan dia akan lari sudah dipaparkan semua kepada pihak keluarga. Pak, berarti ini 100% unsur kesengajaan, Pak? Dari fakta-fakta yang ada, ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh tersangka sehingga mengirimkan senjata meletus dan mengenai rekannya sendiri. Berarti bukan pembunuhan berencana yang dikatakan sama pihak keluarga itu ya? Bukan. Kita tidak menemukan adanya unsur perencanaan dalam peristiwa ini. Apakah ada tersangka lain, Pak? Sementara kita masih melakukan pengembangan karena para tersangka saat ini masih patsus, jadi ini masih konsentrasi untuk dalam rangka proses KKIP terhadap para anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat, dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sidang kode etik kepada para terduga. Kapan, Pak, sidang kode etik? Nanti kita menunggu ya. Dari percakapan terakhir, tersangka itu mengeluarkan senjata, ini satunya senjata sengaja dan menaruh. Ya, dia sudah membawa senjata. Jadi ketika tersangka masuk ke kamar asrama, dia sudah membawa senjata di dalam tasnya. Terhadap keberadaan senjata ini masih kita kembangkan lebih lanjut, dari mana asal usulnya sehingga senjata itu bisa digunakan oleh tersangka. Ya, jadi senjata itu dikeluarkan dalam tas dalam kondisi sudah tertekan dan terisi peluru, sehingga secara tidak sengaja dia menarik pelaku kemudian meletus senjatanya. Jadi masalah sejauh ini antara pelaku dengan korban itu antara senior dengan junior, tidak ada hubungan konflik atau yang lain di antara tapi saling mengenal baik sebelumnya. Saling mengenal baik. Tidak ada kesengajaan, mungkin dia lupa sopir senjata, mungkin dia lupa dimasukkan dalam tas, tapi sudah terbang sehingga ketika senjata itu diangkat secara tidak sengaja pelakunya ketarik kemudian apa itu hanya ingin menunjukkan aja, ini ada itu. Pak, konfrontasi kedua tersangka sudah dilakukan apa belum untuk mengetahui konfrontasi kedua tersangka? Belum ya, karena tersangka saat ini masih patsus. Nanti kalau sudah selesai mungkin kita akan ya, yang tadi telah menjelaskan hasil yang telah kami dan tim kuasa hukum kami mendengarkan semuanya. Ya. Saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, ya,
pertama sekali lagi kepada Bapak Kapolres dan tim, kami mohon dengan kasus ini nanti dapat transparan, dapat kami dengarkan hasil akhir dari kasus yang dialami oleh anak kami. Bapak Kapolres serta semua tim yang terlibat dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh anak kami. Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bukannya gelar perkara dengan mengundang keluarga korban. Karena itu merupakan bentuk transparansi dalam penanganan kasus ini. Karena kalau tidak segera, maka akan muncul berbagai macam spekulasi, analisis yang tidak berdasar fakta. Dan hari ini kami memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres, Bapak Dirkrim Polda Jabar, dari Puslapor, kemudian dari kedokteran forensik, serta tim penyidik, pengawas internal juga hadir dari Propam maupun dari Wasidik. Dan kami selaku pengawas eksternal ikut mendengar paparan yang diberikan oleh Kasat Reskrim dari penanganan awal sampai dengan perkembangan hari ini. Kami mengapresiasi karena relatif cukup cepat dan tinggal menunggu beberapa tahapan lagi. Diharapkan nanti berkas perkara bisa sesegera mungkin dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga nanti kita semua bisa mengikuti persidangan secara terbuka, peristiwanya itu apa yang terjadi dan sebagainya secara transparan. Gelar hari ini lebih kepada fakta-fakta yang sudah terungkap. Kenapa mengundang keluarga? Supaya keluarga juga mengikuti fakta-fakta itu sampai dengan peristiwa itu terjadi. Paling tidak keluarga jadi paham. Karena semua tadi sudah disinkronkan antara keterangan saksi, tersangka dan bukti digital yang ada. Sehingga pihak keluarga dan penasihat hukum bisa tahu fakta yang sesungguhnya di lapangan itu seperti apa. Sejauh ini yang memegang senjata kemudian meletus ini sudah menjadi tersangka. Kemudian yang memiliki senjatanya itu sendiri sudah jadi tersangka. Jadi fakta-fakta yang diungkap adalah secara runut dari sejak awal komunikasi mereka sampai dengan pertemuan, kemudian sampai dengan kejadian itu. Penerapan pasal sudah, namun nanti tentunya ketika koordinasi dengan jaksa penuntut umum, ketika pelimpahan perkara tahap pertama, di situ akan ada komunikasi. Apakah pasal yang diterapkan ini sudah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penilaian dari jaksa atau belum? Itu nanti di tahap pertama. Dua orang tersangka sama pasal berapa dah? Dua orang tersangka dan pasal berapa? 338, kemudian 359 dan undang-undang darurat. Beni Mamoto selaku perwakilan dari Kompolnas menyatakan pihaknya sengaja mengundang keluarga korban agar tuntutan peristiwa yang terjadi. Sebelumnya, insiden peristiwa tertembaknya Bribda Ignatius Dwi Frisko hingga tewas terjadi pada Minggu 23 Juli lalu di Rumah Susun Polri Cikeas Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.